Enggak, intinya ya aku kembali lagi sih, manusia bisa berkehendak dan mau ini mau itu, tapi Tuhan tuh pasti punya rencana, dan kebetulan memang rencananya Tuhan untuk kita memang dikabulkan ya doanya. Tapi kan bukan berarti untuk semua rencananya seperti itu. Pasti apapun outcome-nya, Tuhan itu tahu yang terbaik aja buat kita. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas kesaksian tentang seorang aktris, yaitu Sherena Gunawan atau Sherena Delon. Sherena merupakan artis yang dikenal banyak membintangi sinetron FTV. Setelah berpindah keyakinan dari Islam dan menganut agama Nasrani, nampak terlihat bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar karena ikut suami. Di dalam kesaksiannya ini begitu nampak jelas bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Yesus yang berkuasa baik di surga maupun di bumi, yang akan menyatakan kehendaknya kepada setiap umatnya yang berdoa. Inilah permohonan doa dari Sherena Gunawan yang dijawab oleh Tuhan, yang membutuhkan waktu penantian yang cukup panjang dan berlika-liku, dan imannya dibuktikan karena melihat betapa dahsyatnya Tuhan menyatakan mujizat dan kuasanya dalam kehidupannya sebagai seorang ibu yang merindukan kehadiran seorang anak perempuan dalam keluarganya. Mungkin seorang Sherena Gunawan kan istilahnya sudah mendapatkan anak dua nih sepasang. Iya, Rai dan Sea. Mungkin yang belum punya keturunan bisa memberikan support lah gimana supaya mereka jangan sampai kecewa, putus asa, karena banyak mertua-mertua yang ngomong tentang kejelekan, wah kapan isi, kayak membuat intimidasi gitu. Itu biasa banget ya di Indonesia ya, Bung. Tapi enggak, intinya ya aku kembali lagi sih, manusia bisa berkehendak dan mau ini mau itu, tapi Tuhan tuh pasti punya rencana, dan kebetulan memang rencananya Tuhan untuk kita memang dikabulkan ya doanya. Tapi kan bukan berarti untuk semua rencananya seperti itu. Pasti apapun outcome-nya, Tuhan itu tahu yang terbaik aja buat kita. Gitu, percaya itu. Selama kita hidupnya niatnya positif, nggak niat jahat, berdoa terus, ungkapin keinginannya, Tuhan tahu waktu yang tepat, Tuhan tahu jalan yang tepat, dan Tuhan tahu keputusan yang tepat. Yang penting kita percaya dan berdoa. Itu nggak sih, Bung? Itu kan, Bung. Mantap. Jadi teman-teman jangan putus asa. Jangan putus asa. Mungkin saat ini belum dapat keturunan, tetap berdoa. Tunggu waktunya Tuhan. Betul. Pasti luar biasa. Ini bukti nyata. Anak laki-laki di kandungan berapa minggu? Tetapi Tuhan memutar balik keadaan. Itulah kuasa doa. Nah, dan hasilnya lahirlah Sea. Dari situ karena banyak orang masih penasaran nih, wah gimana ya doanya, gimana kok bisa ya lahirnya Sea. Pakai tumpang tangan sih kita ya, Bung. Karena caption mami Sea kan, Nah, orang kan hanya baca sekilas. Tapi benar-benar kita meyakini itu. Kalau kita nggak berdoa ya mungkin ya udah coba aja gitu ya, nggak sih, Bung? Saya juga bingung, mami saya. Kok mami saya bisa istilahnya curhat begitu ya, istilahnya menyampaikan di karena caption. Udah kelihatan, Bung, gendernya walaupun memang tidak begitu jelas, tapi udah kelihatan, oh ini cowok nih kayaknya, ntar kita cas lagi ya gitu. Dan terus, Bung, yang biasanya orang-orang 20 minggu udah ketahuan gender, kita setelah berdoa berapa minggu tuh nggak ketahuan gender, baru terakhir. Jadi ya udah, kuasa Tuhan lah itu. Oke teman-teman, tadi sudah dengarkan kesaksian cerita nyata, bukan kaleng-kaleng, nyata. Anak dua. Anak dua cukup kan, Bu? Cukup, Bu. Dahsyat, cukup. Orang lain lagi tunggu anak bertahun-tahun belum dapat, tapi 2 anak. Mau tambah, tapi kata Ibu Sherena Gunawan cukup. Luar biasa, dahsyat. Oke teman-teman, kita akan berdoa ya. Mami saya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Kami sudah mendengar kesaksian bahwa Tuhan baik dan Tuhan melakukan hal yang besar, dahsyat buat Ibu dan Bapak Situmayang. Dan hamba percaya terbukti bahwa kuasa-Mu nyata dan luar biasa. Hamba berdoa untuk ibu-ibu yang sampai saat ini belum mengandung, belum punya keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau buka rahim mereka. Kandungan mereka dibukakan supaya mereka boleh mendapatkan anak-anak ilahi, anak-anak surgawi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau jauhkan segala roh-roh mandul. Hamba perkatakan dalam nama Yesus, roh-roh mandul Engkau patahkan dan Engkau hancurkan. Pada waktu itu Sherena Delon sudah mempunyai putra pertama,
dan mereka merindukan kehadiran anak kedua bergender perempuan. Pada waktu kehamilan, ternyata hasil USG menunjukkan bahwa anak yang dikandung bergender laki-laki. Kerinduan mereka terus digumulkan di dalam doa agar Tuhan berkenan menyatakan kehendak-Nya untuk menggenapkan kerinduan mereka agar mereka memiliki anak yang kedua, yaitu perempuan. Namun melihat realita yang ada, mereka terus berperang antara kenyataan, logika, dan juga iman yang terus mereka panjatkan kepada Tuhan lewat doa. Ketika mereka bertemu dengan seorang hamba Tuhan dengan keyakinan yang sungguh, seorang hamba Tuhan ini mendoakan dan meminta kepada Yesus kiranya apa yang menjadi kerinduan mereka digenapi dan memohon mujizat Tuhan. Ternyata apa yang mereka rindukan pada waktu kelahirannya, ternyata anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan. Ada sukacita yang besar yang dirasakan dalam keluarga Serena Delon karena meyakini di dalam doa ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tetapi di samping itu juga, meskipun apa yang menjadi isi doa atau permohonan doa mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Apapun keputusan Tuhan, apapun kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka, mereka percaya rencana Tuhan adalah yang pasti dan sempurna. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan, benar-benar apa yang menjadi kerinduan kita pasti dijawab oleh Tuhan? Di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini merupakan salah satu kasus yang terjadi dari seorang nabi, yaitu bernama Elia. Dan Tuhan menghendaki melalui Elia, Tuhan menyatakan mujizat-Nya, dan melalui doa yang dinaikkan Elia secara sungguh-sungguh menjadi kunci dari doa yang dipanjatkan oleh Elia ketika dia berdoa agar hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun sehingga terjadi kekeringan yang luar biasa. Dan saat dia berdoa agar langit menurunkan hujan dan hujan pun turun, lalu bumi mengeluarkan buahnya. Intinya adalah ketika kita berdoa harus dilandaskan dengan sebuah kesungguhan seperti yang dilakukan oleh Elia. Dan banyak contoh-contoh lain lagi seperti Hana, dan juga Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Ketika kita mengetok, maka pintu akan dibuka, dan ketika kita mencari, maka kita akan mendapat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya dalam sebuah perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting atau carangnya di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7.
Jika kita tinggal di dalam Tuhan, kita sebagai ranting dan Yesus sebagai pokok, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu apabila kita carang tetap melekat pada pokok, maka kita sebagai ranting akan menghasilkan buah, dan buahnya adalah buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Jangan berhenti berdoa dan jangan putus asa untuk berdoa, karena ada 3 hal ketika kita berdoa, maka ada 3 jawaban yang diberikan oleh Tuhan, yaitu ya, tunggu, dan tidak. Semua jawaban doa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Jalannya bukan yang tercepat, tetapi sudah pasti paling tepat.